Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita lagi, masih masuk dalam nabi palsu. Ya, ini bahasan yang terakhir. Kemudian kita lanjut ke bab yang baru, yaitu kita akan berbicara memahami takdir, karena orang banyak rancu di takdir kan. Ya, kita insya Allah akan memahami takdir secara benar. Nabi palsu kita kemarin sudah sebutin di zaman sahabat siapa, zaman siapa, zaman Rasulullah SAW siapa. Kemudian kita masuk ke dalam zamannya para sahabat. Setelah Nabi SAW wafat, ada beberapa nabi palsu yang muncul, 3. Yang pertama adalah Laqit, ya, Ibn Malik Al-Asdi, yang disebut dengan julukannya dia Dutaj. Ya, ini julukannya dia. Seorang yang mengaku di zaman Nabi kemudian diperangi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq memerangi, ya, dengan perang yang sangat luar biasa. Yang terjadi di awal perang, pasukannya Laqit ibn Malik ini menang. Anda bisa bayangin. Akhirnya kemudian datang bantuan dari beberapa sahabat sampai akhirnya Laqit ibn Malik Al-Asdi ini meninggal dunia bersama berapa? 10.000 orang dari pasukannya. Ini perang yang sangat dahsyat luar biasa buat memerangi siapa? Nabi palsu. Antum bayangin 10.000 orang ya, wah, meninggal di perang ini, ya. Kemudian yang kedua ini adalah Sajah bintil Harits. Sajah bintil Harits seorang wanita yang mengaku nabi. Sajah bintil Harits ini sebenarnya sejaman sama Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi waktu itu dia masih belum mengaku nabi. Kisahnya gimana? Sajah bintil Harits ini, ya, ketika pasukannya Khalid bin Walid mau nyerang Musailamah Al-Kadzdzab, ya, akhirnya Sajah datang bawa pasukan juga. Akhirnya Musailamah mau apa? Diserang berdua pasukan. Kemudian Musailamah mengatakan kepada Sajah, ya, untuk berbicara 4 mata, supaya apa? Yang nyerang satu pasukan aja, yaitu Khalid bin Walid. Sajahnya dirayu. Nah, ketika Sajahnya dirayu, akhirnya dipersiapkan kemah yang diberikan wangi-wangian begitu luar biasa, ya, dalam posisi yang sangat indah. Sajahnya pun masuk berbincang berdua. Antum ini sudah nggak benar. Laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya siapa? Syaitan, ya. Mereka berdua di kemah, dan yang dibicarakan kalau antum tahu, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, yang dibicarakan adalah perkara yang sangat buruk luar biasa. Kita nanti lihat bagaimana pembicaraannya, ya. Kemudian akhirnya Musailamah bertanya kepada Sajah, adakah wahyu yang turun kepadamu? Sajah mengatakan, apakah wanita harus lebih dahulu memulainya? Musailamah bicara masalah wahyu di sini. Kenapa? Karena mengaku nabi.
Makanya Musailamah ini luar biasa buruknya, ikhwah. Ya. Kemudian akhirnya silakan laki-laki dulu. Maka Musailamah menyebutkan wahyu turun kepadanya. Apa wahyunya? Ini wahyunya ya. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ada ini. Alam tara ila rabbika kaifa fa'ala bil hubla. Apakah engkau tidak lihat bagaimana Rabbmu ya bertindak terhadap hubla? Hubla ini apa? Wanita hamil. Ya. Akhraja minha nasmatan tas'a. Ya, keluar darinya nyawa yang keluar dari isi perut. Ya. Kemudian mimbaini sifaqin wahasa. Ya. Kemudian qalat wa madza. Kemudian ditanya lagi, apa? Kemudian ada lagi enggak wahyu? Maka dikatakan innallaha khalaqa lin nisa'i afraja. Allah itu menciptakan bagi wanita apa? Kemaluan-kemaluan. Afraja ini jamak dari farj. Ya. Kemudian apa? Ja'ala lirijal lahunna azwaja. Ya, dan menjadikan bagi laki-laki sebagai pasangan mereka. Ini ngomong senonoh apa enggak senonoh? Terus dia ngomong masalah apa? Hal-hal yang amoral. Bayangin, padahal lagi berdua. Bahasanya yang dikeluarkan seakan-akan itu adalah wahyu. Kemudian akhirnya ya, apa yang terjadi? Menyebutkan perkataan-perkataan itu sebagai wahyu. Intinya akhirnya saja bersaksi bahwa Musailamah ada benar-benar seorang nabi. Oh, kepancing juga. Kemudian bahkan mereka berdua nikah, ya, sepasang nabi palsu. Ada jadi pasangan, subhanallah. Naudzubillah min dzalik ya ikhwan. Setelah itu saja akhirnya kembali kepada kaumnya dan bergembira. Kemudian kaumnya minta saja supaya Musailamah ngasih mahar. Dan antum tahu apa maharnya? Begitu balik minta kepada Musailamah untuk memberikan mahar, maka maharnya Musailamah memberikan bahwa kaumnya nggak ada lagi sholat isya dan subuh, bebas. Dikasih mahar dengan diliburkan isya dan subuhnya. Namanya sesat, jadi buatnya nggak tanggung-tanggung. Ya, ini yang terjadi. Tapi subhanallah ya ikhwah, di akhir hidupnya Sajah pun sadar. Apa yang terjadi? Dia kembali masuk Islam. Kemudian Allah memberikan hidayah. Ya, inilah kisah di mana akhirnya seorang nabi palsu bertobat. Tapi Musailamah bertobat gak? Mati dalam kondisi kafir. Ini kondisi Musailamah. Kemudian yang ketiga adalah Mukhtar ibn Abu Ubaid Al-Thaqafi. Orang ini dari Taif, dan Rasulullah sudah pernah mengatakan tentang permasalahan orang ini. Ya, dia adalah orang Taif yang dimana dia meninggal tahun 67 Hijriah. Dibunuh oleh pasukan siapa? Abdullah ibn Zubair. Ya, dia juga seorang yang mengaku Nabi. Bahkan Asma binti Abu Bakar meriwayatkan dari Nabi SAW tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Disebutkan yakhruju min Thaqif. Thaqif itu kabilah yang paling besar di Taif yang terhormat. Makanya disebut dengan apa? Thaqif. Yang melempari Rasulullah SAW itu adalah kabilah Thaqif. Asli Taif, Thaqif itu. Siapa? Sahabat yang dari kabilah Thaqif yang meriwayatkan hadis. Ada yang tahu? Namanya Utsman ibn Abil As, yang meriwayatkan tentang hadis kalau kita sholat di tengah-tengah sholat setan ganggu maka disuruh ngeludah ke kiri 3 kali sambil baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah sahabat yang asli orang Thaqif, namanya Utsman ibn Abil As. Nah, kemudian
Ya, dikatakan yakhruju min Thaqif kadzdzab wa mubir. Dikatakan keluar dari Thaqif pendusta, dan satu lagi seorang yang beringas. Beringas ini siapa? Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Pembunuh sahabat gak ini? Banyak yang bunuh. Rasulullah sudah ngomong itu. Nanti akan keluar dari Thaqif 2. Pendusta 1, beringas 1. Ya. Faqad ra'ainahu. Ya, kita sudah melihat yang disebut dengan siapa? Kadzdzab. Fa'ammal kadzdzab faqad ra'ainahu, yaitu siapa? Al-Mukhtar. Tapi wa ammal mubir fa anta. Ya, maka yang disebut beringas adalah kamu. Siapa? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Makanya disebut dengan apa? Al-Thaqafi. Dari kata apa? Thaqif. Dia orang Taif. Hajjaj ini yang terkenal dengan banyak membunuh sahabat. Di antara yang dibunuh siapa? Abdullah bin Zubair sendiri. Karena pada waktu itu dia membaiat orang-orang Makkah. Maka dipaksa, antum bayangin Abdullah bin Zubair ini bahkan ya sudah tahu tidak boleh perang di areal Masjidil Haram. Hajjaj bin Yusuf itu ngelempar manjanik ya, ketapelnya api lagi ke arah Ka'bah. Ka'bah sampai hancur, kebakar hancur. Akhirnya harus dibangun ulang lagi. Dibangun ulang sama Abdullah bin Zubair. Jadi terakhir pembangunan Ka'bah dibangun ulang. Abdullah bin Zubair waktu itu mau bangun dibangun sebagaimana zamannya Nabi Ibrahim. Zamannya Nabi Ibrahim Ka'bah itu dibangun lebih panjang. Kenapa? Dimasukkan ya Hijr Ismail ke dalamnya. Paham ya? Jadi persegi panjang posisinya. Kemudian dinasihati sama Abdullah bin Abbas, kalau engkau membalikkan lagi seperti zamannya Nabi Ibrahim, nanti generasi setelahmu akan menghancurkan, diulang lagi. Akhirnya Ka'bah kehilangan kemuliaannya. Nah, ini dikembalikan lagi ke sebagaimana zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sempat zamannya Rasulullah SAW dan sahabat itu terjadi pembangunan. Zamannya Rasul terjadi pembangunan, ya, yang dimana Rasulullah waktu itu masih muda, ya. Kemudian karena diriwayatkan ketika zamannya Nabi SAW Ka'bah itu sudah reot banget, sampai dikatakan kalau burung dara hinggap di atasnya hancur tuh Ka'bah. Tapi orang-orang ya kafir Quraisy gak berani bangun. Kenapa? Takut kualat. Akhirnya usul sudah kita hancurin aja. Yaudah, salah seorang hancurin, kemudian ditunggu beberapa hari. Ini kualat apa enggak? Begitu enggak kualat akhirnya dihancurin bareng-bareng. Itu yang kemudian dilakukan sama orang-orang Quraisy saat itu. Dan Rasulullah SAW kejadian pembangunan Ka'bah itu hal yang paling Rasulullah senangi. Kenapa? Karena di saat itu orang-orang Quraisy rukun semua, nggak bangun Ka'bahnya bareng-bareng. Dan kenapa Hijr Ismail dikeluarkan? Ada yang tahu nggak? Karena pada dasarnya mereka cuman punya uang paling halal. Bayangin, orang Quraisy kenal, ngerti bener. Uang paling halal yang mereka bisa kumpulkan adalah bisa bangun cuman persegi aja. Jadi Hijr Ismail dikeluarkan bukan karena tanpa alasan, karena mereka nggak punya duit lagi. Paling halal yang mereka kumpulkan hanya bisa menopang bangun Ka'bah persegi. Makanya Hijr Ismail tetap bagian dari Ka'bah. Ya. Bahkan yang meletakkan Hajar Aswadnya siapa? Rasulullah SAW. Ketika mereka berselisih siapa orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, akhirnya mereka hampir mau perang di situ. Balik lagi, sudah damai, perang lagi. Anda bisa bayangin nggak? Nah, sudah saling dukung nih sudahan, ya, kondusif suasananya. Mau letakin batu, berselisih, mau perang lagi. Akhirnya salah seorang dari tentara mereka mengatakan gini aja, gimana kalau kita minta fatwa, istilahnya bertanya kepada orang yang pertama kali masuk masjid. Ditungguin sama mereka. Begitu yang pertama masuk Rasulullah, langsung mereka teriak bareng dengan mengatakan Ja'al Amin, datang orang yang amanat di antara kita. Langsung tanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ngelepasin sorbannya, diletakkan sorbannya, Hajar Aswadnya ditaruh tengah-tengah sambil mengatakan setiap kepala suku masing-masing bawa di ujungnya, diangkat bareng-bareng. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan solusi. Dibawa sampai ke dekat tempatnya, baru diletakkan di mana? Tepat di Hajar Aswadnya. Ini kisah yang dimana Rasulullah SAW sangat menyenangi dalam hidupnya. Kenapa? Orang Quraisy rukun dan juga para suku-suku yang lain, ya. Kemudian
Yang berikutnya yang muncul zaman setelah para sahabat sampai saat ini, di antaranya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya ikhwah, ini seperti sebuah ini. Kenapa? Mirza Ghulam Ahmad ini muncul pas di zaman penjajahan Inggris. Yang diantara keyakinan Ahmadiyah ya adalah rukun imannya diantaranya diperintahkan untuk membantu Inggris. Nanti kalau pelajari Ahmadiyah silahkan nanti akan ketemu masalah ini. Makanya pas di zamannya penjajah Inggris, ketika dijajah siapa? India. Akhirnya seperti kayak jadi boneka akhirnya. Tapi subhanallah, na'udzubillah min dzalik, jadi keyakinannya orang-orang yang begitu banyak sampai sekarang ini masih ada Ahmadiyah. Kesesatan mereka, na'udzubillah min dzalik. Awalnya Mirza Ghulam Ahmad ini bukanlah seorang apa? Antum nanti bisa diakses di Wikipedia tentang masalah Mirza Ghulam Ahmad ini. Mirza Ghulam Ahmad nih ya ikhwah, awalnya dia hanya seorang dai biasa aja. Ya, setelah itu naik kedudukannya, jadi ada beberapa tingkatan yang dia naik jadi Imam Mahdi. Habis ngaku Imam Mahdi nggak puas, dia naik lagi lebih tinggi jadi Nabi. Jadi proses, bayangin, dai naik jadi Imam Mahdi, naik jadi Nabi. Berarti dia pernah jadi Imam Mahdi, na'udzubillah. Nah, bagaimana kemudian terjadi kesesatan sampai di titik kayak gini nih? Ya, kemudian dia memiliki akhlak yang sangat buruk. Suka apa? Suka mencaci maki, kalau kita bilang orang suka meso. Ya, kemudian suka mencela, bahkan menyebutkan kata-kata kotor terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Ya, orang ini suka ngumpat. Ya, di antara dirinya dengan yang lainnya banyak terjadi perdebatan. Makanya banyak ulama membantah, di antaranya Maulvi Tsanawullah. Ya, bantah secara jelas. Karena apa? Dia nggak punya argumen tentang permasalahan ini. Makanya orang-orang yang mengaku para nabi ini, mereka mengambil ya jalannya dengan akal pikirannya, sehingga akal pikiran manusia ketika dibenturkan dengan dalil menjadi lemah luar biasa ya ikhwah. Banyak celah yang membuat mereka seakan-akan menjadi orang yang terlihat tampak buruk secara jelas. Makanya kalau kita kembali Quran dan Sunnah, maka kita akan semakin apa? Semakin mulia dan semakin kuat dalam menjalankan kehidupan ini. Berbeda dengan seseorang yang mengambil ra'yu sebagai dalil hidupnya, mereka akan semakin ragu dalam menjalankannya, seperti yang terjadi ya terhadap para nabi yang kemudian menunjukkan kebodohannya yang semakin dalam. Ya, orang-orang yang mengaku para nabi ini, ya, para pengaku para nabi ini menunjukkan mereka jahil. Kenapa? Karena menyelisih Quran dan Sunnah. Karena nggak ada kebenaran itu jadi 2, 3. Kebenaran itu ketika kita kembali adalah satu, yaitu jalan Allah dan Rasulnya. Sudah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan ya tampakkan kebatilan yang menyelisihinya secara jelas. Ya. Kemudian juga bahkan yang dia adalah seorang ulama al-hadis, sampai terjadi mubahalah antara keduanya, yaitu antara bayangin Mirza Ghulam Ahmad berani mubahalah dengan siapa? Dengan ulama yang membantahnya. Ya, dia menyampaikan siapa saja di antara kita yang salah maka akan meninggal lebih dahulu. Akhirnya Mirza Ghulam meninggal lebih dahulu. Bayangin, sesat berani mubahalah. Ini di titik yang sudah nggak masuk akal. Bahkan bercerita ya, ketika mengikuti Qadiani ya selama bertahun-tahun, dia banyak membuat ceramah-ceramah dalam rangka memberi Al-Qadianiyah. Tapi setelah beberapa lama akhirnya dia sadar dan mengumumkan bahwa dirinya keluar dari Qadianiyah. Ketika ditanya kenapa dirinya keluar dari Qadianiyah, beliau menjelaskan bahwa dirinya ketika melihat aliran Qadianiyah yang disampaikan oleh para pengikut Qadianiyah, ya, mendapati aliran ini memiliki ajaran-ajaran yang membuatnya tertarik untuk ikut bergabung. Ya, Mirza Ghulam Ahmad ini
ya, memiliki buku-buku dalam bahasa India. Bahkan buku-bukunya mulai diterjemahkan, ya. Dikisahkan seluruh bukunya diterjemahkan oleh Hani Tahir. Langsung baca ajaran tersebut, dia mendapatkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi pendusta. Ya jelas ya ikhwah. Ya. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad nih ya dukun sudah. Sering melamar sebuah perkara ramalan yang salah. Sudah dukun salah lagi. Ya. Sampai Hani Tahir membuat ceramah khusus menjelaskan bagaimana ramalan-ramalan Mirza Ghulam Ahmad yang terjadi. Malah sebaliknya. Jadi ramalannya A jadinya B. Ya. Di antara lamarannya apa? Mengatakan bahwa anaknya yang keempat akan hidup dan akan menjadi pewarisnya. Dia akan menjadi Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ternyata anaknya meninggal malahan. Ya. Ramalan yang lainnya adalah cucunya akan menjadi ini dan itu. Tapi ternyata cucunya juga meninggal. Jadi yang dilamar dia meninggal nih. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Juga ramalannya bahwa Allah telah memberinya wahyu, akan memberikannya umur panjang, tapi ternyata dia meninggal duluan. Ya, sebelum dia meninggal dia sempat mubahalah dengan seorang ulama India yang tadi. Ya. Dan antum tahu mati mengerikan. Inilah penyakitnya dia. Ya, Mirza Ghulam Ahmad mati dengan penyakit kolera satu. Ya. Kemudian dengan cara yang mengerikan, kolera di kamar mandi, ya, dan meninggal dengan cara yang sangat menjijikkan luar biasa. Ya, makanya di akhir hidupnya nggak diekspos. Makanya Allah apa? Hinakan sehina-hinanya. Makanya yang melisi Quran dan Sunnah Allah tampakkan kebatilan. Wa ja'al haqqa wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Allah jelas janjinya. Yang mengisi Quran dan Sunnah Allah tampakkan kebatilannya secara jelas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan yang baru. Takdir. Ya ikhwah, cara memahami takdir dengan baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kata Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, segala sesuatu kami kumpulkan di mana? Di kitab induk yang nyata. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara takdir ada 4 fase yang disebutkan. Ya, 4 fase ini yang kita akan fahami dengan baik, ya, supaya kita nggak rancu. Loh, orang maksiat itu ditakdirkan lah terus piye? Berarti Allah kepingin orang masuk neraka sama kepingin masuk surga dong. Nah, makanya kita harus paham dengan perkara takdir ini dengan baik. Nah, permulaan pemahaman takdir kita akan pelajari hari ini insyaallah. Yang pertama, ya, Allah katakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Nah, rangkaian tahap pentakdir adalah yang pertama al-ilmu. Segalanya telah, ya, Allah SWT mengetahui sebelum menciptakannya. Konsepnya gini ya ikhwah. Konsepnya gini, supaya kita gampang memahaminya. Orang sebelum melakukan sesuatu punya rencana enggak? Punya rencana kan? Benar kan? Oke. Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu punya perencanaan sebelum menciptakan semuanya. Maka perencanaan Allah ini disebut dengan ilmu. Jelas? Ya. Sebagaimana Allah SWT sudah mentakdirkannya lebih dahulu. Makanya disebut dengan apa? Ilmullahi sabiq. Ilmu Allah yang mendahuluinya. Ya. Dalam bahasa Arab. Ya, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bikulli syai'in alim. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, makanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan baik-baik. Ya, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ya, Allah ini ya tidak akan mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Tiada rahasia antara tiga orang melainkan Allah yang keempat. Ya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah orang itu berlima kecuali Allah yang keenam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadi yang berikutnya. Wala adna min dalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Bahkan enggak kurang dari itu atau lebih, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, mereka mengatakan, ada orang yang meyakini bahwa Allah di mana-mana, itu maksudnya ilmunya, bukan zatnya. Karena ada orang yang kemudian mencampur adukan, akhirnya Allah di mana-mana secara zat. Muncul keyakinan wahdatul wujud. Ini yang buat akhirnya tersesat. Ya ikhwah, yang disebut Allah di mana-mana itu adalah ilmunya. Allah mengetahui semua yang terjadi. Ya, tapi zatnya bukan di mana-mana. Ya, jelas di sini. Ya. Kemudian tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan di hari kiamat. Ya, innallaha bikulli syai'in alim. Nah, ini dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, konsep kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya merencanakan sesuatu. Ya. Yang pertama, ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kita harus paham dengan baik. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, ya Tuhan kami, ya, sesungguhnya meliputi segala sesuatu rahmat Allah dan ilmunya. Makanya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala, cakupan ilmu Allah ada 4. Ada 4. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, semua yang terjadi, kering, basah, biji, daun, semua yang gugur Allah tahu. Ya, di mana dikatakan wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, yang tidaklah sehelai daun jatuh kecuali Allah tahu. Ya, wala habbatin fid dhulumatil ardi, dan tidaklah satu biji, ya, di kegelapan bumi Allah tahu. Wala ratbitin, ya, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Bahkan ratbin itu apa? Sesuatu yang basah ya, bukan basah kena air banyak ya. Kalau kita bilang apa? Hah? Iya, mamel. Sudah, itu namanya ratbin. Ya, mamel orang bilang. Ya, terus kemudian wala yabisin, yabis itu kering. Semua yang basah, kering Allah tahu semua. Dan semuanya ditulis di mana? Di kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Dari sini ilmu Allah 4. 1, ya, semua yang telah terjadi. Jelas? 2, yang sedang terjadi. 3, yang akan terjadi. Terakhir, yang tidak terjadi. Yang pertama apa? Telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, tidak terjadi. Semua Allah tahu. Jelas dari 4 hal ini. Dalilnya apa? Allah mengatakan di antara surat Al-An'am ayat 28. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun.
sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentunya mereka kembali terhadap apa yang telah dilarang mengerjakannya. Siapa ini? Orang-orang kafir yang masuk neraka itu dibalikin, ngulangin kesalahannya lagi. Makanya para penghuni neraka itu istilahnya kata-kata mereka untuk saya bakal tobat ini semua palsu. Dibalikin gitu lagi. Makanya Allah ngerti wataknya mereka tidak bisa berubah. Jelas? Berarti Allah mengerti yang telah terjadi dan akan terjadi di ayat yang sama. Ya, berarti ketika Allah SWT masukkan seorang ke dalam neraka, dikasih pilihan enggak? Nanti kita akan berbicara bagaimana manusia. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian ya Allah mengatakan lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Jika mereka berangkat bersama kamu, niscaya mereka tidak akan pernah menambah kamu kecuali kerusakan belaka. Ya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yaitu apa? Bagaimana terjadinya sesuatu nanti dan yang sedang terjadi. Ya. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan takdir seluruh makhluk akan ditulis di Lauhil Mahfuz. Tapi bukan semua. Bukan semua ilmu yang ditulis di Lauhil Mahfuz hanya berkaitan dengan takdir manusia, makhluknya. Jelas ya? Bukan semua ilmu, karena sebelum Allah Subhanahu wa taala merencanakan ini, Allah tidak menyebutkan ilmunya sebelumnya. Berarti ilmunya sebelumnya ditulis gak? Ditulis gak? Enggak ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ilmu Allah itu tidak terbatas. Sedangkan yang ditulis di Lauhil Mahfuz terbatas. Faham di sini? Jadi ilmunya Allah lebih banyak daripada yang ditulis. Kalau orang meyakini bahwa yang di Lauhil Mahfuz semua ilmu Allah semua sudah enggak ada lagi, maka ini keyakinan yang salah. Berarti mengatakan bahwa ilmu Allah terbatas, padahal Allah itu ilmunya enggak pernah terbatas. Paham ya, jelas ya. Nah, yang kedua adalah al-kitabah. Ini yang dimaksud. Kenapa? Segala ilmu Allah yang berkaitan dengan makhluknya yang Allah ciptakan, maka Allah tulis semua di Lauhil Mahfuz berkaitan dengan makhluknya. Paham ya? Antum bisa garis bawahi hanya dengan masalah berkaitan dengan makhluk, nggak keluar dari ini. Ya, makanya Allah berfirman apa? Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam ya kitab, ya induk istilahnya. Ini yang dimaksud mubin, nyata. Ya, nyata di sini adalah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua Allah berfirman, ma farratna fil kitab min syai'. Ya, kami tidak akan melupakan, absen istilahnya, melewatkan sesuatu yang dalam kitab itu, yaitu tentang penciptaan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluknya semua, Allah tulis semuanya apa yang Allah ingin rencanakan. Kenapa? Semua yang ingin Allah rencanakan Allah pasti perbuat habis semuanya dan tidak ada yang meleset. Beda sama manusia. Pertanyaannya, perencanaan kita pasti terjadi nggak? Belum tentu persis. Berbeda dengan rencananya Allah. Makanya Allah ketika menginginkan sesuatu, maka mengatakan apa? Kun fayakun, selesai. Makanya isi kitab ini adalah perencanaan. Makanya kemudian ini yang dimaksud. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tiada sesuatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ya, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasira. Tapi ya ikhwah,
Jangan mikir kejauhan. Allah memberitahu dalam Quran dan Sunnah, ketika antum keluar dari Quran dan Sunnah, maka kepala kita mulai jadi orang keblinger. Paham? Jadi alur kita pemahaman masalah ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Para ulama menjelaskan, orang mulai keluar dengan idenya sendiri, itu membuat kepala jadi sakit. Akhirnya kemana-mana larinya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Kataballahul maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Ya. Allah SWT sebelum menciptakan langit dan bumi, ya, itu Allah menulis takdir manusia berapa? Takdir makhluknya 50.000 tahun sebelumnya. Yaitu Allah menciptakan pertama kali apa? Pena. Nah, makanya Allah bersumpah dengan atas nama pena. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang ditulisnya. Karena ini yang dimaksud. Inna awwalu ma khalaqallah al-qalam. Allah pertama kali menciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub, maka pena diperintahkan buat nulis. Pena mengatakan, Rabba wa madza aktub. Ya Rabbi wa madza aktub. Ya Allah, apa yang aku harus tulis? Maka Allah mengatakan, uktub maqadiru kulli syai'in hatta taqumus sa'ah. Tulis takdir segala sesuatu sampai terjadi kiamat. Berarti ada batasnya nggak di sini? Persis. Setelah kiamat ditulis nggak sama Allah? Enggak. Jadi ada batas, ya. Nanti Allah bakal menciptakan langit bumi dan semuanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Begitu kiamat sudah nggak ditulis sama pena. Karena ada batas yang ada. Makanya yang ditulis adalah sebagian ilmu Allah, sebagian. Karena setelah kiamat terjadi sesuatu enggak? Terjadi semua berbagai macam. Nah, itu yang kemudian, makanya kenapa malaikat dan para nabi pun enggak tahu tentang masalah takdir. Ini merupakan benar-benar hal yang gaib. Ya. Dan ini banyak dibuktikan insya Allah di lanjutannya masalah ini, bagaimana kemudian takdir itu mereka nggak tahu sama sekali. Ya. Hadis ini menunjukkan, ya ikhwah, kita kalau melihat, ya, yang ditulis adalah berkaitan dengan makhluk dulu. Jelas Allah SWT mencatat pena sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, tapi sebelum terjadi semua itu tidak dicatat oleh pena. Ini yang kita harus pahami. Dan pencatatnya di Lauhil Mahfuz. Ya, bukan kejadian yang abadi. Harus digarisbawahi, yaitu ada batas waktu yang ditulisnya. Sampai kapan? Kiamat. Sebelum terjadinya kiamat. Ini yang terjadi. Ya, makanya ini disebut bahwa tentang sebagian ilmu Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah berubah. Makanya Rasulullah mengatakan dengan apa? Di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, hadis tentang ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah ibn Abbas tentang mengatakan, wahai anak, jagalah urusanmu sama Allah, niscaya Allah akan menjaga urusannya denganmu. Ya, di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena telah diangkat. Maksudnya apa? Diangkat dari apa? Artinya enggak ada catatan lagi sudah untuk perubahan dan sebagainya, dan lembaran telah kering, lembaran dari pena tadi yang tentang maqadirul khalaiq. Kemudian tahapan yang ketiga masyiah. Yang pertama ilmu, yang kedua penulisan, yang ketiga kehendak. Nah, bagaimana proses kehendak ini? Ya ikhwah, kehendak ini kalau kita bicara terbagi menjadi dua bagian. Satu, kehendak yang memang langsung dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang dimana kehendak itu adalah kehendak
kita baik dari awal merupakan kebaikan mutlak. Contoh kehendak segala kebaikan, kemudian ada malaikat Jibril, adanya Rasulullah, adanya surga dan lain sebagainya. Nah, kita semua memahami masalah ini dengan gampang. Kenapa? Allah kepingin orang, manusia dan yang lainnya itu enak dan indah. Betul apa enggak? Jelas masalah ini. Sekarang bicara masalah buruk. Kalau baik jelas, yaitu muradan li ghairihi, kehendak ada sesuatu di baliknya. Pertanyaannya, apakah Allah yang menginginkan keburukan? Yakin? Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki suatu keburukan bukan pada zat buruknya, tetapi ada sesuatu kebaikan di balik keburukan. Kayak contoh, kenapa Allah menciptakan iblis? Iblis baik atau buruk? Buruk. Kenapa Allah menciptakannya? Karena Allah menginginkan kebaikan di balik keburukannya iblis. Nah, ini yang kemudian kita kasih contoh yang gampang. Dokter ngamputasi kakinya orang, baik atau buruk? Baik atau buruk? Berarti kalau kita mengatakan secara mutlak, oh dokternya buruk, penjahat. Kenapa? Kakinya orang dipotong. Kalau dari sisi masalahnya, semua orang mengatakan, oh buruk diamputasi. Tapi tujuan dokter ngamputasi buat apa? Menyelamatkan yang lain. Itu yang dimaksud Allah menginginkan kebaikan di balik itu. Kita aja bisa memahami ini. Coba bicara ketika dokter ngamputasi orang, ya, kita ngomong, oh karena dengan tujuan supaya yang lainnya selamat, maka kemudian dikorbankan satu, ya, dari badannya karena sudah penyakit yang gerogoti dan tidak bisa diselamatkan, contoh, akhirnya membuat tindakan. Tapi bagaimana seseorang yang kemudian mereka menisbatkan keburukan secara total kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada tujuan di baliknya? Berarti ini tuduhan yang keji luar biasa. Kita aja bisa ngomong, oh dokter ini baik, padahal diambil kakinya orang bisa ngomong baik karena ngerti tujuannya. Paham? Jelas sampai sini? Oke. Nah sekarang kita lihat secara tahapannya. Contoh di dalam Al-Quran, kenapa Allah buat tiba-tiba di bumi ini ada gempa bumi? Gempa bumi buruk apa baik? Gunung meletus buruk apa baik? Laut banjir buruk apa baik? Buruk. Tapi tujuannya apa? Nah, antum coba lihat ayat ini baik-baik. Kata Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di darat dan di laut, bencana alam, buruk apa baik? Buruk di awal. Ya, kenapa? Karena kesalahan manusia. Manusia maksiat, Allah buat gempa. Paham ya? Manusia maksiat, Allah buat gunung meletus. Manusia maksiat, Allah buat banjir. Tujuan dibalik itu adalah apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sebagian akibat yang mereka kerjakan. Apa tujuan intinya? La'allahum yarji'un, supaya mereka balik bertobat sama Allah. Begitu bertobat, maka pada dasarnya mereka melakukan perbaikan atas kesalahan yang awal. Ini baik atau buruk? Baik. Berarti kalau kemudian orang maksiat, Allah nggak kasih teguran, bisa berhenti nggak maksiatnya? Nggak mungkin, jelas. Dari sini orang semangatkan berarti Allah Maha Baik. Selesai. Ya. Munculnya keburukan, Allah kepingin kebaikan di balik itu semua. Makanya jangan lihat dari satu sisi, tapi lihat di baliknya. Ya ikhwah, musibah semua yang kita alami, orang ngelihat dari luar, dari satu sisi mengatakan buruk, jelas. Tapi dari sisi yang lain ada kebaikan yang sangat banyak di baliknya. Allah baru ceritain satu nih. Banyak ayat yang berbicara masalah kebaikan yang terjadi ketika adanya keburukan. Ya. Kemudian karena Allah mengatakan apa? Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai apa?
kebinasaan. Ya. Kita kasih contoh lagi. Kenapa Allah menciptakan iblis? Para ulama mengatakan hikmah dari diciptakannya iblis. Kenapa sih semua orang kok nggak dimasukin surga aja? Nah, para ulama mengatakan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menguji manusia. Ketika Allah menguji, kelihatan nggak yang baik di antara yang buruk? Kelihatan nggak orang-orang yang kemudian pilihan orang ini berhak mendapatkan rahmat Allah yang sebagian lagi nggak dapat? Kenapa? Dikasih pilihan nggak sama Allah? Dikasih kan? Di balik itu ada ujian nggak? Mereka dikasih pilihan sambil ada ujiannya. Ya, maka di sini menunjukkan, oh yang ini benar-benar berjuang, yang ini enggak. Dari mana? Iblis. Hikmahnya iblis itu tadi sudah kelihatan banget. Dua, ya, Allah memunculkan hamba-hamba yang rela berkorban dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya untuk Allah. Kenapa? Dari ujian godaan setan. Yang satu pelit, yang satu mereka mudah bersedekah. Dari godaannya iblis. Kelihatan nggak mana yang perhitungan, mana yang enggak? Dua, tiga, ya, ada sebagian hamba berdosa kemudian bertobat. Maka tobat itu ibadah yang sangat Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Kita kalau nggak kepleset, bisa nggak kita disebut orang yang bertobat? Kalau semuanya baik, ada nggak yang disebut dengan orang baik? Nggak ada. Selesai. Antum dikatakan orang yang baik karena ada yang buruk. Ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan sifat maha pengampunnya gara-gara orang-orang yang salah bertobat. Maka Allah menunjukkan rahmatnya di saat mereka berbuat salah kemudian bertobat. Kalau nggak ada orang yang salah, ada nggak sifat Allah maha pengampun, maha pemberi rahmat? Nggak ada. Oh, bayang sini, ya. Dan antum kebayang nggak kalau semuanya masuk surga, bisa nggak dikatakan orang mengatakan, oh saya ini menikmati hidup setelah sebelumnya saya nggak pernah menikmati? Nggak ada cerita ya, kawan. Di surga enak semua. Orang belum tentu bisa mengatakan bahwa surga itu nikmat, kan dari awal nikmat. Saya kasih contoh, berapa banyak manusia yang secara pola pikirnya berubah gara-gara mindset yang sama. Saya kasih contoh lah, orang kalau tiap hari menikmati makan daging, komentarnya dia apa? Nah kan, bukannya malah jadi baik, malah jadi buruk. Bukan mengatakan enak nikmat, tapi apa? Bosen. Itu sifat manusia tuh. Bosen ini kata-kata bersyukur apa enggak? Bosen ini kata-kata menunjukkan enak atau enggak? Padahal mereka sedang menikmati sesuatu yang enak enggak? Enak bagi yang enggak ngerasain. Tapi yang bagi yang sering merasakan mengatakan enggak enak. Padahal siapa yang ngomong daging enggak enak? Paham ya di sini? Dari sini aja udah jelas ya, ikhwah. Makanya Allah menciptakan ini, maka menunjukkan bagaimana kehidupan itu berjalan dengan baik. Ya, mereka dikasih pilihan, Allah nggak pernah mendolimi sama sekali. Ya. Kemudian adanya iblis, Allah menciptakan dua hal yang saling bertolak belakang. Surga, neraka, baik, buruk. Ya. Kemudian Nabi Musa, Fir'aun, ya, Rasulullah, Abu Jahal. Ya apa enggak? Iya. Gara-gara siapa? Iblis. Selesai. Ya, jadi ada dua aliran. Nah,
ada muncul lagi pertanyaan, apa enggak bisa Allah membuat semuanya jadi baik? Bisa. Bisa banget. Pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan lagi. Bisakah Allah menciptakan bulatan dengan yang segitiga? Burjur sangkar segitiga. Gimana kepala kita? Nah, paham di sini? Ya kayak gitu omongannya. Ya langsung puyeng kita kan. Mulai sakit tuh kepala. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang baik ada yang buruk. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Ya, semua adalah kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, wasyarru laisa ilaik. Ya, keburukan itu bukan kembali kepadamu. Kemudian hikmah nih kita bicara. Hikmah itu ada dua. Hikmah itu yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Yang kelihatan atau bisa difahami sama orang jelas ya. Tapi ada hikmah yang nggak kelihatan dan tidak bisa difahami oleh orang. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan laisa dzalamin lil abid. Allah nggak akan pernah melakukan kezaliman terhadap hambanya. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak bakal ditanya terhadap apa yang diperbuatnya. Kenapa? Karena Allah perbuatannya sempurna dan nggak ada kezaliman sama sekali. Justru yang ditanya siapa? Hamba. Pertanyaannya, antum kalau buat keputusan, ya, ada sisi salahnya nggak di dalam setiap keputusan antum? Ada. Lah kalau gitu yang dihisab siapa? Ya kita semua. Ya, tapi kalau Allah buat keputusan sempurna enggak? Sangat-sangat sempurna dan paling sempurna, tidak sempurna yang di semua ini kecuali Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Sudah, enggak ada celah kekurangan sedikit pun. Makanya ketika seseorang kembali kepada aturan Islam yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan semuanya, maka mereka seperti orang yang hidup sempurna yang sebenarnya. Ya, jelas. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan berbicara tentang masalah penciptaan. Bagaimana kemudian manusia itu, ya, ada dua hal tentang permasalahan manusia. Bagaimana kira-kira detailnya, bagaimana takdirnya manusia, kita akan berbicara di pertemuan berikutnya. Insyaallah bismillah. Jadi PR seminggu lagi. Ya. InsyaAllah apa yang kita belajar di hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang taat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan ketaatan dan tauhid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari kesyirikan dan fitnah dunia. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong saudara-saudara kita di Palestina. Dan mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Islam dan kaum muslimin menjadi mulia di atas muka bumi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.